Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya akan sangat luar biasa di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap terjaga kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan PKH, dan saat ini pencairan PKH itu sudah disalurkan di beberapa daerah dan juga di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, khususnya di Kecamatan Pamona Barat. Dan hari ini saya berada di Desa Meko, dan ternyata masih banyak KPM yang saat ini melakukan pengaduan bahwa KPM PKH itu dananya belum masuk dan yang lain sudah masuk begitu. Nah, KPM yang belum masuk dananya itu harus melakukan beberapa hal yang akan saya sebutkan saat ini sebelum tanggal 27 Maret agar dananya bisa dicairkan. Nah, saat ini saya berada di Baruga, Desa Meko bersama kawan saya, pendamping desa ya di Kecamatan Pamona Barat. Ya, atas nama Pak Ansar Lamonja yang biasa dikenal dengan kawan Domi ya. Kami berada di Meko saat ini untuk melakukan koordinasi ya, kolaborasi bersama terkait proses perbaikan data atau pemadanan data dengan pihak Dukcapil yang saat ini dari Kementerian Sosial telah memberikan surat terkait finalisasi perbaikan data saya penerima program bantuan sosial baik itu PKH, BPNT dan juga BST. Nah, harapannya kolaborasi kerjasama ini itu bisa menuju yang namanya bantuan yang bisa tepat sasaran. Nah, harapannya mungkin kawan Domi juga bisa memberikan beberapa saran atau masukan buat pendamping PKH, mungkin bisa disampaikan kepada kami terkait pekerja-pekerja sosial di wilayah Meko. Nah, Sobat Sosial, sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan kawan saya terkait saran dan mungkin beberapa petunjuk mungkin yang ingin disampaikan, saya ingin menyampaikan kepada Sobat Sosial yang mungkin saat ini dananya belum cair, tolong segera untuk melakukan koordinasi atau melapor kepada pendamping PKH-nya masing-masing untuk dicek kembali apakah datanya itu sudah valid dengan Dukcapil atau tidak begitu. Karena sampai saat ini memang masih banyak NIK KPM ya, baik PKH, BPNT dan BST itu yang belum valid dan masih dalam proses perbaikan, karena saat ini aplikasi 6NG telah dibuka kembali untuk melakukan finalisasi perbaikan data. Itu merupakan kesempatan terakhir buat Sobat Sosial untuk segera melaporkan atau memberikan kartu keluarga terbaru atau KTP yang terbaru agar dicek dan dipadankan dengan Dukcapil. Oke, nah terkait soal pekerjaan kita, mungkin kawan Domi ingin memberikan sesuatu buat kami pendamping PKH atau mungkin ada yang mau ditanggapi. Silakan kawan saya. Ya, kawan Domi. saya Ansar Lamonja, sering dipanggil Domi, yang beberapa bulan terakhir ini saya telah ditempatkan di Kecamatan Pamona Barat sebagai pendamping desa. Perjalanan sebagai pekerja pendamping desa memang membutuhkan tenaga ekstra, membutuhkan rasa keterpanggilan. Bagaimana bisa mendorong, memajukan sejahtera bersama itu. Pada titik kekinian, ternyata semua harus berangkat dari data. Kita harus memiliki data yang valid. Berdasarkan data lah semua arus kebijakan itu akan kita dorong. Sebagai contoh bahwa ada beberapa pekerjaan teman di PKH, ternyata NIK yang dimaksudkan itu tidak valid, tidak padan istilah mereka. Nah,
Kemudian ada persoalan lain yang terjadi di Desa Meko, misalnya soal nikah massal di tahun kemarin yang sampai saat ini belum ada akte nikahnya. Padahal akte nikah kita tahu bersama bahwa menjadi salah satu syarat dalam pembuatan kartu keluarga. Semua bantuan yang ada ini berbasis kartu keluarga. Jika tidak punya kartu keluarga, artinya dia tidak bersyarat untuk mendapatkan bantuan. Pemerintah daerah seharusnya mendorong Dukcapil dalam melakukan perbaikan kartu keluarga agar NIK yang dimaksudkan menjadi valid. Jika keadaan berulang, maka keadaan yang sama akan dilakukan terus-menerus dalam artian perbaikan NIK. Padahal hal itu bisa dilakukan secepat mungkin, sebaik mungkin untuk mendapatkan data yang valid. Saya pikir bahwa jika ada keseriusan, keadaan itu bisa dirubah. Bukan begitu? Saya kira begitu, Pak Doni. Ya, mungkin itu yang disampaikan, yang saya tangkap bahwa memang penting pencairan bantuan sosial itu saat ini berbasis kartu keluarga atau NIK. Gitu. Nah, saya kira demi terciptanya bantuan yang tepat sasaran dan menuju kesejahteraan bersama, itu penting persoalan NIK ini harus segera diselesaikan oleh pihak Dukcapil dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang lainnya untuk bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi terkait pemadanan NIK masyarakat, dalam hal ini penerima bantuan sosial. Nah, Bud, masih beruntung lah masa bahwa dalam proses dana desa penerima BLTD itu syaratnya hanya KK. Ya. Artinya bahwa dia tidak sama dengan teman-teman PKH yang harus pada NIK nomor itu. Ya. Kalau di BLT dana desa, lihatkan kartu KK, tampilkan fotokopinya, data kemudian mendata, kemudian dibuat perkadesnya. Tidak seribet yang saya lihat di teman-teman PKH yang melakukan bagaimana data itu harus valid antara pusat dan daerah. Nah, kerja panjang ini sebenarnya harus disudahi dengan mendorong Dukcapil itu melakukan perbaikan sebaik mungkin. Ya. Saya pikir begitu. Saya kira saya sepakat soal itu, dan memang PKH ini adalah bantuan bersyarat karena salah satu syaratnya adalah administrasi kependudukan juga harus valid begitu. Oke, sobat sosial, saya kira ini informasi terkait pekerjaan yang kami lakukan di Pamona Barat ya. Kami selalu bekerja sama, berkoordinasi terkait persoalan-persoalan yang ada di desa ya. Nah, sekali lagi bagi sobat sosial yang mungkin ingin melakukan pencairan, jangan lupa tetap menggunakan masker ya, selalu cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Saya kira demikian informasi yang bisa saya berikan saat ini. Mungkin ada closing statement atau apa yang bisa disampaikan, Pak Domi, silakan. Ya, artinya menuju perubahan bersama harus dikerjakan bersama. Kerjakan bersama ini memang harus dilakukan dengan hati. Jika tidak kesediaan hati, artinya berarti kita hanya pada posisi melakukan sebuah proses yang itu saja. Saya pikir itu. Oke, terima kasih.